Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafik Martoyo. Saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dari McKinsey & Company yang berjudul Delivering Innovation 2020 Oncology Market Outlook, yang ditulis oleh Bjorn Albrecht, Simon Alfano, Harriet Kane, dan Huang Yang pada September 2020. Presentasi ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Organisasi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MD, PhD. Baiklah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, yang kira-kira dalam bahasa Indonesia, Delivering Innovation ini adalah inovasi berkaitan dengan market outlook untuk onkologi di tahun 2020. Sebagai pengantar, apa itu onkologi? Onkologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penyakit kanker. Onkologi terbagi menjadi beberapa subspesialisasi, yaitu onkologi medis, radiasi, bedah, genologi, anak, dan hematologi. Dalam onkologi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kanker akan dipelajari, termasuk cara mendiagnosis, mengobati, merawat, maupun mencegahnya. Pada awal dekade baru, terlihat kemajuan dan kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar farmasi. Farmasi onkologi maksud saya. Onkologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penyakit kanker. Apa yang diperlukan untuk memberikan inovasi kepada pasien selama 10 tahun ke depan? Inilah topik dari market outlook dari onkologi ini. Jadi, bisa saya sampaikan di sini bahwa pembicaraan onkologi di sini adalah tidak membicarakan tentang sainsnya, tapi berbicara tentang perspektif dari sisi market, pasar, dan pemasaran. Baiklah, kita lanjutkan. Perkembangan terkini tentang onkologi. Penderita kanker semakin mempunyai harapan dengan berkembangnya onkologi. Pada tahun 1970, dari mereka yang didiagnosis menderita kanker di Amerika Serikat, kira-kira setengahnya akan hidup 5 tahun kemudian. Bagi mereka yang didiagnosis pada tahun 2009, angkanya mendekati 70%. Semakin meningkat dengan adanya perkembangan onkologi. Terapi onkologi menyumbang 143 miliar US dollar dalam penjualan farmasi bermerek pada tahun 2019, atau sekitar 20% dari penjualan. Analis menunjukkan CAGR, yaitu Compound Annual Growth Rate, atau rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan suatu investasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, yaitu sebesar 12%. Dan penjualan terapi onkologi global diperkirakan mencapai 250 miliar pada tahun 2024. Inovasi dalam onkologi semakin cepat. Secara global, gelombang inovasi berikutnya untuk pasien sedang berlangsung dengan kecepatan yang terus meningkat. Momentum dan inovasi lanjutan untuk perawatan imuno-onkologi diharapkan segera hadir, dan lebih dari 550 agen terapi sel dan gen aktif sedang mengalami pengembangan klinis. Berikutnya, onkologi adalah area terapi farmasi terbesar di dunia dan sangat kompetitif. Untuk NSCLC atau non-small cell lung cancer, atau semacam sakit atau kanker dari paru-paru, sekitar 100 studi fase 3 di Amerika Serikat yang aktif mewakili kira-kira 75.000 pasien. Jadi begitu besarnya dikembangkan. Kemudian untuk leukemia limfosit akut, sekitar 25 penelitian membutuhkan lebih dari 32.000 pasien yang terdaftar dalam uji klinis
yang itu lebih dari jumlah diagnosis baru dalam 1 tahun. Cina memiliki 4 juta pasien baru setiap tahun dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi secara substansial. Selain statusnya sebagai pasar onkologi yang penting, Cina semakin menjadi sumber inovasi. Tidak mengherankan, perusahaan global melakukan investasi besar dalam research and development di Tiongkok. Selama 3 tahun terakhir, yaitu AstraZeneca, Eli Lilly, Johnson, dan Roche, semuanya telah mendirikan atau memperluas jejak research and development-nya dan kemitraan mereka di Cina. Di Amerika Serikat, hasil survei seluruh jenis tumor telah meningkat secara signifikan sejak 1970. Namun, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun juga bertambah. Bisa kita jelaskan di sini bahwa di sebelah kiri dari grafik tersebut, yaitu tahun 1970 sampai 1977, dan rentang waktu berikutnya yaitu 2007 sampai 2013. Kita bisa melihat bahwa di sumbu X itu adalah berupa rentang waktu, ya. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah rata-rata tingkat kelangsungan hidup dalam prosentase. Kita bisa lihat, misalnya saja di situ yang grafiknya sangat naik tajam dari prospek hidup, kelangsungan hidup 5 tahun. Taruh saja adalah kanker tiroid, yang prosentasenya harapan kelangsungan hidupnya adalah yang semula sekitar 70%-an atau 65%-an, sekarang di tahun 2007 sampai 2013 naik tajam sampai kepada hampir 97% tingkat harapan hidup 5 tahunnya. Demikian juga ada grafik-grafik yang tingkat kenaikannya seperti kanker ginjal, kemudian ada leukemia. Leukemia yang tadinya divonis itu kurang dari 40% harapan hidup selama 5 tahun ke depannya, maka dengan adanya onkologi menjadi sekitar hampir 60%. Luar biasa. Jadi begitu besar sumbangsih dari onkologi tersebut. Nah, berikutnya kita lihat dari produk yang sangat sukses di pasar onkologi. Ada 7 dengan penjualan lebih dari 5 miliar US dollar yang merupakan 39% dari pendapatan di tahun 2019. Kita bisa lihat 7 produk tersebut di grafik tersebut adalah ada Keytruda dari Merck yang menyumbang 11,1 miliar US dollar di tahun 2019. Ada Revlimid, kemudian dari Silgen, kemudian ada Opdivo dari Bristol Myers Squibb, kemudian ada Avastin dari Roche, Rituxan dari Roche juga, Herceptin dari Roche, kemudian Imbruvica dari AbbVie, ya, itu adalah 7 produk besar. Kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat penjualan resep di tahun 2019, ya. Kita bisa melihat 7 produk tersebut yang menempati blockbuster, yaitu yang sangat meledak, yang lebih dari menembus angka lebih dari 5 miliar US dollar. Di sana sampai tembus angka 56 karena 7 produk, maka di atas 5 masing-masingnya di atas 5 miliar dolar, maka terkumpul 56 miliar US dollar. Kemudian di bawahnya direpresentasikan oleh 28 produk untuk resep, sehingga totalnya adalah 56 miliar US dollar. Kemudian ada yang non blockbuster, yaitu yang tidak terkenal, yang diwakili oleh 219 jenis resep, ya, yang bisa mengumpulkan penjualan 31 miliar US dollar.
Berikutnya, pasar onkologi merupakan jumlah indikasi yang beragam. Jadi, pasar dari onkologi ini, dari kanker-kanker tersebut ada beragam. Mayoritas penjualan saat ini berasal dari 5 indikasi ini. Pada tahun 2019, kanker payudara yang pertama, kemudian multifimeloma, yaitu semacam kanker sumsum, ya, kemudian kanker prostat, dan yang terakhir adalah NHL yang mewakili penjualan 90 miliar US dollar atau sekitar 68% dari pasar. Hal ini diharapkan meningkat menjadi 141 miliar US dollar dalam penjualan pada tahun 2024 yang diharapkan menempati 64% dari pasar. Berikutnya, penjualan terapi onkologi global diperkirakan mencapai 250 miliar US dollar pada tahun 2024. Nah, catatannya adalah penjualan ini tidak berkorelasi kuat dengan insiden atau kematian baru. Bisa kita tunjukkan di grafik tersebut, ya. Di sana ada insiden di dalam per 1000 per tahun, ya. Itu besaran lingkaran itu adalah merupakan insiden dari kematian, ya. Kemudian bisa kita jelaskan kalau yang berwarna hitam itu adalah kanker yang berkaitan dengan hem atau yang berkaitan dengan darah. Di sana ada leukemia, ada myeloma, yaitu kanker sumsum, dan kemudian ada limfoma. Kemudian yang berwarna biru laut itu adalah kanker yang berkaitan dengan solid, yaitu organ-organ tubuh yang tidak berhubungan dengan darah. Ada lung, yaitu kanker paru, ada breast, kanker payudara, ada kanker prostat, kanker usus, kolon, urinary tract, dan lain sebagainya. Ada pankreas. Dan kita bisa tunjukkan bahwa di situ kasusnya besar, ya, dan penjualannya, ya, penjualan itu juga menunjukkan semakin sumbu Y-nya semakin besar, maka penjualannya juga semakin besar. Kita bisa lihat di sana bahwa kasus contoh seperti paru-paru, ya, itu tidak berkorelasi meskipun penjualannya sangat besar, hampir mendekati angka 100 di sumbu Y, tapi kasusnya juga besar, ya. Jadi kasus besar, penjualan dari onkologinya juga besar untuk mengobati. Jadi ini masih terus masih merupakan suatu upaya, ya, sampai nanti ditemukan obat dari onkologi ini, ya, sehingga sampai menurunkan insiden atau kematian, ya, yang terjadi. Ini adalah gambaran bahwa penjualan tidak berkorelasi kuat dengan insiden kematian. Meskipun banyak orang meninggal dari sakit kanker paru-paru, tapi penjualan dari onkologi untuk obat kanker paru ini juga masih sangat besar omsetnya. Kemudian, penjualan tidak berkorelasi kuat dengan insiden dan kematian baru seperti tadi disampaikan, dan tingkat kematian 5 tahun secara keseluruhan, baik untuk hem maupun metafisik padat. Kita bisa lihat di sana grafiknya, ya. Di sumbu X adalah besaran pasien dalam ribuan, kemudian sumbu Y itu adalah besaran dari demand, ya, dari rendah low, kemudian unmet need, yaitu batas untuk ke atasnya sampai high. Dari unmet itu adalah kebutuhan yang belum bisa dipenuhi. Dari warnanya bisa dijelaskan bahwa warna hitam itu adalah peluang pasar, ya, yang diwakili oleh 19 jenis kanker, ya. Kemudian warna biru laut
itu adalah berkaitan dengan yang saat ini pasarnya sudah mewakili pasar yang sudah established gitu ya, sudah matang atau mantap gitu. Pasarnya sudah mantap. Kemudian yang warna biru muda atau blue sky itu adalah ceruk pasar. Ceruk pasar bisa dijelaskan di sana bahwa ada ceruk pasar yang besar ya, untuk jenis-jenis pengobatan untuk kanker dari nomor 19 sampai 24 ya. Dari 19 itu ada kanker serviks, kemudian sampai 24 ada kanker tiroid ya. Itu merupakan ceruk pasar yang masih sangat besar ya. Peluangnya masih sangat besar. Kemudian untuk yang sudah established ya, seperti nomor 29 itu adalah mieloma, yaitu kanker berkaitan dengan sumsum ya. Itu marketnya besar ya, tapi pasiennya, korban dari kanker tersebut juga besar. Bisa dijelaskan seperti itu. Nah, sedangkan yang warna hitam itu adalah yang peluangnya masih banyak. Itu diwakili oleh banyak jenis kanker dari nomor 1 sampai nomor 19 ya. Bisa dilihat meskipun korbannya tidak banyak, tapi dari yang permintaan rendah, sedang, sampai kepada yang tinggi tetap ada. Nah, sekarang kita sampai kepada tren yang sedang terjadi, yang saat ini bisa dilihat ya, yang terlihat mengganggu ya. Ini istilah dalam tanda kutip, mengganggu dalam arti adalah yang sekarang sedang bergerak. Ini dapat membentuk pasar onkologi selama bertahun-tahun di masa yang mendatang. Artinya mengganggu adalah mengganggu pasar yang saat ini sedang mantap posisinya. Yang pertama adalah terapi sel dan gen baru. Ya, tadi kita lihat bahwa sedang dikembangkan. Kemudian pengobatan presisi. Yang ketiga, adanya percepatan waktu pengembangan. Tadi kita lihat bahwa di Cina maupun di Amerika Serikat sedang berlomba-lomba, sedang mengembangkan model-model pengobatan onkologi. Kemudian yang keempat adalah terapi kombinasi imuno-onkologi, di mana imuno-onkologi adalah dipahami sebagai mengobati kanker, tidak membunuh sel kankernya dengan obat, tapi dengan cara menguatkan imunitas tubuh, sehingga secara alamiah imunitas yang akan dengan sendirinya membunuh sel-sel kanker tersebut. Yang terakhir adalah model baru ke pasar, dengan cara pemasaran model baru, dengan cara kekinian, dengan cara pemasaran, distribusi dan lain sebagainya, model baru ya. Itu bisa mengancam pasar yang saat ini sedang posisi yang established. Berikutnya, lebih dalam lagi kita berbicara tentang imuno-onkologi. Imuno-onkologi telah mengalami keragaman, kemudian skalanya juga lebih besar, dan kompleksitas yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kita bisa lihat di sana, di sebelah kiri, itu adalah ragam dari terapi imuno-onkologi. Ada CTLA-4, ada PDL-1 yang berwarna hitam dan biru. Kemudian yang biru tua itu adalah kumulatif antara CTLA-4 dan PDL-1. Dan satunya adalah yang lain-lain. Grafiknya dari tahun 2011 sampai 2019 terlihat terus bertambah. Ya, jumlahnya semakin besar, semakin beragam, skalanya semakin banyak, semakin tinggi, kompleksitasnya juga semakin banyak. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat perkembangan dari tahun 2011 sampai 2019 berkaitan dengan mekanisme pengujian yang sudah dilakukan. Dari terapi PDL-1 dan CTLA-4 itu terlihat di grafik yang warna hitam ya. Itu ada 22. Kemudian untuk perusahaan yang mensponsori uji
itu di biru ya, garis biru itu terlihat itu ada 27 perusahaan. Sedangkan uji coba untuk tumor utama ya sudah pernah dilakukan, itu semakin hari semakin tingkatannya naik dari tahun 2011 sampai 2019. Ini membuktikan bahwa imuno-onkologi mengalami baik ragamnya, skalanya, dan kompleksitasnya. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan ini adalah secara keseluruhan bidang terapi onkologi akan terus memiliki potensi yang bermakna dan transformatif untuk pasien tentu saja. Banyak indikasi yang masih memiliki unmet need, yang ini dipahami adalah sebagai kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga masih sangat besar peluangnya. Yang itu adalah sangat signifikan, baik di Amerika Serikat maupun secara global di dunia. Ada potensi yang luar biasa untuk inovasi yang diukur dengan jumlah obat baru yang diuji dan investasi yang dilakukan oleh industri farmasi. Nah, pengobatan presisi dan modalitas baru termasuk terapi sel menawarkan potensi besar untuk mengubah kehidupan pasien. Namun, memanfaatkan potensi mengharuskan perusahaan farmasi untuk bekerja dengan cara baru saat mereka mempercepat jadwal pengembangan, mengembangkan terapi kombinasi, dan secara kritis menemukan rute efektif untuk membawa terapi ini ke pasar. Demikianlah presentasi saya berkaitan dengan market outlook, sebuah onkologi yaitu berkaitan dengan pengobatan kanker di tahun 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.